Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah ketaatan itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa kembali di program spesial tanya jawab Ramadan untuk kesempatan hari ini, hari ke-14 ya, hari ke-14 di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah tidak terasa sudah memasuki pertengahan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah mudahkan kita bisa sampai ke penghujung Ramadan dan bisa memaksimalkannya. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita, dan senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa sebelum kita jawab berbagai pertanyaan antum seputar Ramadan, dan juga nanti kita akan bacakan chat antum di layanan WhatsApp kita di 081175500606, dan untuk telepon itu ditelepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya, agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti juga jawabannya akan diberikan oleh guru kita bisa lebih dipahami. Baik, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah bersama di studio untuk hari ini, Ustadz Dr. Raspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Ini udah terasa sudah 14 Ustaz ya. Ana akhir Ustaz, alhamdulillah. Baik, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan begitu juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada, terutama untuk pemirsa Hasil TV yang menyimak kita untuk kesempatan sore hari ini. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai menjawab pertanyaan antum, kita dengarkan sedikit nasihat pembuka dari guru kita, yaitu nasihat puasa. Untuk itu kita persilahkan kepada Ustaz. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di bulan Ramadan ini, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, ampunan dan rahmat Allah, kita juga diberikan kesempatan untuk banyak beribadah. Tanpa terasa, hari ini hari yang ke-14 dan nanti malam adalah malam pertengahan. Menunjukkan bahwa bila kita menyibukkan diri kita dengan beramal, dengan melakukan ketaatan, tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu, dan ini memberikan pelajaran penting bagi kita, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bahwa apa yang ditegaskan oleh Allah, Ramadan itu ternyata tidak lama. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang dihitung dengan jari. Seakan-akan baru kemarin sore kita menunggu keputusan pemerintah untuk masuknya bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah berada di malam pertengahan. Nanti malamnya ke-15, dan cobalah nanti ketika kita sudah memasuki 10 terakhir, itu terasa lebih cepat lagi waktu berlalu. Apalagi malam-malamnya kita isi dengan berbagai macam amal saleh.
Bila ada yang perlu disampaikan berupa nasihat di bulan Ramadan ini, maka saya menghimbau diri kita semua, terutama saya pribadi, mari kita memaksimalkan apapun ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan ini. Yang terpenting dan yang paling utama sekali, akhi, ukhti, adalah menjaga kualitas puasa kita. Menjaga bagaimana puasa kita itu benar-benar puasa yang diridhai dan yang diinginkan oleh Allah. Bukan sekedar hanya menahan dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa lainnya. Semestinya kita mempuasakan diri kita dari berbagai dosa dan kemaksiatan, dari kelalaian, dari berbagai kesibukan-kesibukan yang tidak berfaedah, kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan manfaat dan pahala. Waktunya cepat. Sementara waktu yang begitu cepat ini sangat berarti bagi kita. Karena rahmat, kasih sayang, ampunan Allah begitu banyak diberikan oleh Allah. Dalil-dalil tentang keutamaan puasa kita sudah selalu mendengarkannya. Ampunan dosa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian keberkahan-keberkahan yang lainnya. Dan cobalah kita menilai, memperbandingkan mudahnya kita beribadah di bulan Ramadan ini dengan di bulan-bulan yang lain. Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih terasa oleh kita kecenderungan kita, hati kita, kalbu kita, jiwa kita untuk melakukan ketaatan. Kita akan merasakan betapa mudahnya kita beribadah, beramal saleh di bulan Ramadan. Maka jangan sampai dengan dimudahkannya kita beribadah, kita lalaikan begitu saja. Bayangkan saat berpuasa kita beribadah. Saat berpuasa kita menjaga sholat 5 waktu, berjamaah di rumah Allah. Saat berpuasa kita bersedekah. Saat berpuasa kita baca Al-Quran. Saat berpuasa kita menjauhi dosa. Menjauhi dosa-dosa di saat berpuasa tentu tidak akan sama nilainya dengan menjauhi dosa-dosa di luar puasa. Kemudian juga malam-malam Ramadan. Apalagi nanti di 10 terakhir ini para ulama menyatakan ini yang rajih, bahwa malam-malam 10 terakhir Ramadan itu adalah malam-malam yang termulia selama 1 tahun. Ya, malam-malam yang paling mulia dalam 1 tahun, yaitu malam 10 terakhir. Maka jangan sampai berlalu 10 malam itu kita tidak mengisinya dengan semaksimal mungkin. Nabi SAW, kita tahu bahwa menurut cerita orang yang paling dekat dengan beliau, istrinya, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, dalam hadis yang sahih mengabarkan ke kita, ini dia cerita ke kita untuk kita jadikan inspirasi, kita jadikan sebagai panutan, suri tauladan dan contoh. Idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Bila telah masuk 10, maksudnya 10 terakhir, malam terakhir Ramadan, maka dia perkencang ikatan sarungnya. Maksud beliau adalah meninggalkan berhubungan badan dengan istrinya. Kemudian wa ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan ibadah, terutama salat. Kemudian wa aiqadha ahla, menyertakan dengan membangunkan keluarganya, ikut memarakkan, menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Jadi mari, ya, di samping kita jaga kualitas puasa kita, kita perbanyak ibadah, ya, terutama di malam-malam
Ramadan, karena Ramadan berkahnya bukan hanya di siang tapi di malamnya juga. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatian kepada Al-Quran, perhatian kepada kitab Allah dengan membacanya, memudarasah, mempelajari, menelaah, kemudian juga membaca, memperbanyak bacaannya, memperbanyak bacaan kita terhadap Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan ini bahagian Al-Quran, bahagian bacaan Al-Quran kita tidak terlalu berubah dari bulan-bulan yang lain. Kemudian yang keempat, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tekankan juga di perjumpaan yang pertama, yaitu memberikan bahagian besar dalam hari-hari dan malam-malam kita untuk berdoa kepada Allah. Minta apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik saat berpuasa maupun ketika malam-malam Ramadan. Apalagi di saat berpuasa, karena doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, alias mustajab. Apalagi mendekati saat-saat berbuka. Bukan hanya saat-saat berbuka waktu berdoa, tetapi selama berpuasa kita harus memperbanyak berdoa. Apalagi di waktu-waktu dan saat-saat mustajab, di antara dua azan saat berpuasa, ini berlapis-lapis keutamaannya. Di saat berpuasanya, kemudian di antara dua azannya, kemudian apalagi di dalam sholat ketika sujud. Maka mari kita perhatikan hal-hal yang merupakan skala prioritas. Allah memprioritaskan doa di ayat-ayat puasa, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 186. Di tengah-tengah ayat puasa dimasukkan oleh Allah ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara yang sedang berpuasa, jaga diri dari perusak puasa kita. Terkadang kita merasa bahwa berdusta adalah perkara biasa. Tapi ini sangat mengancam nilai puasa kita. Dan bahkan bisa membuat puasa kita tidak memiliki pahala apa-apa. Tidak memberikan pahala apa-apa. Hadis yang selalu diperdengarkan ke kita, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Dan dari ayat ini sebenarnya ada catatan bahwa ibadah yang diperintahkan kepada kita itu ditekankan sekali kita untuk sepenuh hati mengerjakannya, sepenuh jiwa, bukan separuh-separuh. Ya, bila dilakukan semata-mata mengharapkan balasan pahala dari Allah, maka dia akan berdampak, memberikan hasil dan buah yang kita tidak akan bayangkan. Tidak terbayangkan oleh kita betapa banyaknya faedah, hasil, buah dari puasa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jaga puasa kita. Jangan hanya merasa bahwa kita haus dan lapar semata, tapi kita juga harus merasa bahwa kita benar-benar bisa jauh dari dosa-dosa, dari maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Jalla fi'ula. Wafaqani Allahu wa iyyakum jami'an lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah memberikan kita semua taufiknya agar kita selalu berada di atas apa yang
diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah agar diberi istiqamah di atas iman, di atas takwa, dilindungi kita dari berbagai bahaya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kaum muslimin dimanapun, ya, melindungi mereka, memperbaiki urusan mereka, semoga dijauhi dari berbagai bahaya, apalagi dalam kondisi akhir-akhir ini. Sebagian negara Islam berada dalam keadaan tidak baik-baik saja, yang dalam kondisi yang luar biasa, dalam keadaan berpuasa dan tidak merasa aman, dan banyaknya dampak-dampak yang tidak baiknya dari keadaan sekarang ini. Maka perbanyak meminta kepada Allah agar Allah menjaga kaum muslimin, melindungi kaum muslimin, memberikan mereka kemudahan dalam melakukan berbagai macam ketaatan, ibadah dan amal saleh. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa huwa al-hadi ila aqwamit tariq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk nasihat puasa di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi menjadi warning ya, tapi bukan untuk bingung ataupun panik, tapi untuk kembali bersiap. Memang ini sudah memasuki pertengahan Ramadan di 1447 Hijriah, dan kita berharap kita bisa memaksimalkannya dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seluruh kaum muslimin. Nah, Ustaz, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita, dan juga di line telepon kita tunggu di 0811 755 0606 dengan memastikan sinyal yang bagus di tempat antum dan antuna, dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita izin jawab pertanyaan di WhatsApp, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Dari Pak Edward di Provinsi Bangka Belitung, Bangka Barat, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, masalah sholat tarawih. Kalau imamnya lupa, kan sholat tarawih 2 rakaat, Ustaz. Tapi imamnya lupa, dia bangkit setelah 2 rakaat jadi 3, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini sebelum witir terjadi, Ustaz. Syukron, Ustaz. Terima kasih untuk pemirsa dari Bangka Belitung yang menanyakan tentang kasus dalam salat tarawih. Jadi apa yang tadi ditanyakan, maka para jemaah mengingatkan imamnya ketika dia naik ke rakaat yang ketiga dalam salat tarawih, bahwa dia kembali ke posisi duduk dan tahiyat tasyahud akhirnya. Jadi mengingatkan, dan nanti selesai membaca tasyahud dan tahiyat, imamnya sujud sahwi. Ini tidak ada ketentuan kalau sudah sampai berdiri dia langsung dia tetap berdiri, tidak, dia kembali ke posisi duduk apapun sampai dimanapun keadaannya. Karena dalam sholat yang lebih dari 2 rakaat itu kalau sudah sampai ke berdiri ya tidak turun lagi. Misalnya dia sholat maghrib lupa tasyahud awal kemudian berdiri, kalau sudah posisi berdiri dia tidak dianjurkan untuk kembali duduk. Adapun dalam kasus sholat tarawih, karena memang rakaatnya 2 rakaat, tidak ada tambahannya, salatul laili masna, kata Nabi SAW, salat malam itu dilakukan dengan 2 rakaat, dan itu dipraktekkan oleh imam itu sendiri dalam rakaat-rakaat yang lain. Maka dalam kasus tersebut para jemaah mengingatkan dia, yang mengucapkan subhanallah, dan terus diucapkan sampai dia menyadari bahwa dia lupa dan kembali duduk dalam posisi duduk untuk melanjutkan tasyahudnya dan menyelesaikan 2 rakaatnya. Setelah itu sujud sahwi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Pak Edward di Bangka Belitung, Bangka Barat. Ya, semoga bisa dipahami, dan juga tentunya jika kaum muslimin atau pemirsa Azil TV yang menemui kasus yang sama, insya Allah bisa menjadi kepahaman. Kita coba terima di belakang Pak Edward di line telepon 081175500606. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak.
Halo? Ya, sepertinya terputus, Ustaz. Ya. Sepertinya terputus. Dicoba kembali untuk pemirsa yang ingin bergabung, silahkan ke 0811755606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon ya, untuk lebih jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang diterima nanti. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Baharudin di Toli-Toli, Sulawesi Tenggara, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kiat agar bisa istiqomah berada di bulan Ramadan? Nah, Ustaz, ini kiat istiqomah, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kiat istiqamah di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya selama hidup kita sampai akhir hayat kita, yang pertama tentu dengan ilmu, ya, memperlengkap atau memperbanyak ilmu kita tentang keimanan, tentang ketakwaan, karena ilmu itu yang memberikan daya tarik tersendiri kepada kita untuk melakukan apapun yang mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa ilmu itu susah untuk istiqamah. Apalagi kalau disebabkan oleh tren-tren banyaknya orang. Apalagi sekarang ini kita lihat kondisi kaum muslimin karena tren, maka di malam pertama membeludak jemaah masjid. Ya. Nanti kalau semakin lari, semakin lama semakin berkurang. Ya, semakin maju memang, tapi sabnya yang maju. Ya, jadi ini disebabkan karena tidak adanya ilmu tentang keutamaan ibadah amal saleh. Jadi ilmu sangat penting untuk menjadi bekal kita agar bisa istiqamah, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Bahkan dalam kehidupan kita mesti berilmu, karena ilmu itu yang memberikan kepada kita semangat dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kiat-kiat untuk istiqamah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, ditanamkan rasa cinta kepada ibadah, kepada ketaatan, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, selama masih diberikan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini luar biasa. Makanya Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kemudian meminta kepada Allah agar tetap berada di atas hidayah. Allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والثبات اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم إني أسألك الهدى والسداد. Ya. Kemudian Allahumma hdini wasaddidni. Ini semua permohonan dalam rangka istiqamah. Kemudian juga dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa istiqamah 17 kali minimal kita baca dalam salat kita 5 waktu sehari semalam. Itu menunjukkan permohonan istiqamah. Setelah berdoa, yaitu yang pertama tadi ilmu, kemudian berdoa, kemudian juga untuk bisa istiqamah di bulan Ramadan dan bahkan di bulan-bulan yang lain adalah berteman dengan orang yang istiqamah, bergaul dekat, berkumpul bersama, selalu dekat dengan orang-orang yang istiqamah. Ini akan berpengaruh. Karena teman dekat itu memberikan pengaruh. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahibun. As-sahibu sahibun. Sahabat yang baik itu atau sahabat yang dekat itu menarik. Dia akan menarik kita. Kalau sahabat kita tidak baik, maka menarik kita kepada ketidakbaikan atau keburukan. Kalau kita sahabatnya baik, maka dia akan menarik kita kepada kebaikan. Kata Nabi SAW, mathalu al-jalisi salih wal-jalisi su' ka hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pengrajin besi. Dan ini hadis masyhur sekali. Yang ketiga itu, dan yang keempat dari kiat-kiat istiqamah adalah memaksa diri.
Jangan apalagi di bulan Ramadan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, kita mudah beribadah. Faktor pemalas yang menjadikan kita malas dari unsur luar itu tidak ada lagi. Syaitan sudah dibelenggu oleh Allah. Jadi dipaksakan, karena tidak mungkin sesuatu itu kita biasakan tanpa melalui pemaksaan diri. Coba kita baca riwayat sejarah hidup orang-orang yang sukses di urusan duniawi. Cobalah baca orang-orang yang sukses dalam urusan dunia, itu luar biasa mereka memaksakan atau perjuangan yang mereka lalui, pelatihan yang luar biasa, terkadang mereka lupa tidur, lupa istirahat demi mencapai kesuksesan. Orang yang piawai di bidang olahraga, mereka sekarang yang orang-orang yang ahli dalam skillnya di dunia olahraga, cobalah kita tidak mengharapkan untuk ditelusuri hidup mereka, tapi kita tahu mereka akan habis-habisan untuk berlatih. Untuk akhirat ini tentu, untuk apalagi di Ramadan kita harus paksa. Kita harus paksakan diri, jangan berlalai-lalai dan bersantai-santai saja. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjihad, ya. Innal ladzina jahadu fina. Ya, sungguhnya orang-orang yang berjihad dalam urusan agama ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan taufik dari Dia untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh, berusaha maksimal dalam melakukan apapun ketaatan. Jangan tunggu waktu, jangan menunggu orang memaksa, kita harus paksakan diri. Tadi perumpamaannya saja dalam urusan dunia, orang luar biasa melupakan istirahat, melupakan tidur, melupakan hal-hal yang lain, bahkan harus berpisah lama dengan orang-orang yang dicintainya demi kesuksesan duniawi. Sekarang kita sukses akhirat. Kenapa kita mesti berleha-leha, bersantai-santai saja? Jadi saya ulangi kembali, ilmu, doa, kemudian berteman dengan teman yang baik, kemudian paksakan diri. Yang terakhir saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta doa orang-orang yang kita tahu mereka adalah orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minta support, minta nasihat seperti yang sekarang ditanyakan. Mudah-mudahan ini termasuk saling ta'awunal birri wa taqwa untuk istiqamah di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya tentang kiat istiqomah dari 5 poin yang disampaikan oleh guru kita tadi. Semoga ini menjadi pedoman bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya, insya Allah akan sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya ada telepon, kita coba terima di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abdul Majid di Inhil Riau. Iya, silakan Bapak Abdul di Inhil. Pertanyaannya kepada Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Iya. Silakan. Saya ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Bagaimana hukumnya orang terbaring sambil membaca Al-Quran, terkadang tidak pakai baju dikarenakan sakit. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sholat tapi tidak memakai baju Ustaz karena sakit. Ini seperti apa Ustaz? Iya. Aurat tentunya bagi laki-laki dan wanita dalam salat sudah ada aturan dalam pembahasan fikihnya. Wanita menutup semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan, sementara laki-laki dari perutnya atau dari pusatnya sampai ke lutut itu yang mesti tertutup, dan itu aurat dalam salatnya laki-laki. Tetapi adabnya, maka adab jangankan dalam salat, bertemu orang-orang, bertemu apalagi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya kedudukan
istimewa di pandangan manusia, itu tentu kita memakai pakaian yang layak. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambillah pakaian hiasanmu ketika hendak datang ke masjid untuk sholat. Ini dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal dan tidak ada uzur apa-apa. Dalam kondisi sakit yang tadi ditanyakan, maka sholat tetap dilakukan semampu yang bisa dilakukan. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan wa in lam tastati' fa ala jambin. Kata Nabi dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala an, lakukanlah salat dalam keadaan berdiri, ini salat fardu. Bila tidak mampu maka dalam keadaan duduk, bila juga tidak mampu duduk maka dalam keadaan berbaring. Dalam kondisi berbaring tetap saja ada adabnya dilakukan. Bila ada yang meletakkan atau menutupi badan teman atau keluarga yang menutup badan dengan selimut misalnya, maka ini sangat dianjurkan. Bila tidak ada dan kita tidak mampu melakukannya, tidak bisa bergerak, sementara badan yang bagian atas terbuka, maka sholatnya sah. Makanya sholatnya sah. Ini bila pertanyaannya tentang sholat. Ini bila baca Quran, Zat. Ya, makanya saya sambung pertanyaannya. Bila dalam kondisi sholat, maka seperti tadi. Dan bila pertanyaannya seperti tadi diralat kembali, baca Al-Quran, maka tentu kondisinya berbeda. Baca Al-Quran memang tidak dipersyaratkan menutupi aurat. Ya, baca Al-Quran, tetapi dalam adabnya tentu sangat utama untuk membaca Al-Quran dengan pakaian yang sopan, dengan pakaian sebagaimana kita membaca hal-hal yang mungkin sangat penting bagi kita, maka tentu kita akan menjaga adab. Dan baca Al-Quran ada adabnya, diantaranya menutup aurat, ya, dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, ini adab membaca Al-Quran. Dalam kondisi sakit seperti tadi yang ditanyakan dan bagian badan di atas terbuka, maka tidak mengapa membaca Al-Quran, apalagi tidak bisa duduk, tidak bisa mungkin menutupi bagian atas pakaian badan tersebut dengan pakaian. Lanjutkan baca Al-Quran dan jangan hentikan baca Al-Quran. Apalagi sekarang sarana untuk baca Al-Quran sangat dimudahkan oleh Allah. Bila tidak bisa memegang mushaf, maka aplikasi Al-Quran yang ada di HP ini sangat membantu. Maka lanjutkan Bapak, apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyak baca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan, dan semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban pertanyaan dari Pak Abdul di Indragiri Hilir yang mengenai baca Al-Quran tapi tidak memakai baju itu sambil tidur. InsyaAllah tidak mengapa, apalagi dalam kondisi sakit, dan semoga Bapak bisa segera disembuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga diberikan pahala yang berlipat ganda karena memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, memang syahrul Quran. Kita coba jawab di belakang Pak Abdul, masih di 0811755606. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Oh, dari Hamba Allah Jambi. Iya, silakan Ibu yang di Jambi. Pertanyaan kepada Ustaz. Oh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya mau bertanya nih Pak Ustaz tentang doa iftitah sholat. Boleh tak kita membaca kabirau itu sampai la syarikalah lahul kabira wa hamilai kasirah subhanallah berkata wa asila wajahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardo wa anifa muslimah wa naina musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh tak baca situ saja Pak? Ya, sampai situ. Itu saja Bu.
doa itu kan panjang gitu. Boleh tidak batas itu langsung kita sambut dengan membaca Al-Fatihah waktu kita sholat. Nah, Ya, Ya. ya itu saya saja tunggu Ibu. jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Dari Jambi, Ustaz. Ya. Mengenai doa iftitah. Ya. Nah, Ustaz. Yang pertama bahwa membaca doa iftitah hukumnya sunnah dalam salat fardu dan juga di dalam salat sunnah itu sendiri. Dalam salat sunat membaca Al-Fatihah hukumnya sunnah. Ya, di salat fardu dan juga di salat sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, bacaan iftitah ini banyak variannya ya. Ada bermacam-macam jenis riwayat yang datang dari Nabi SAW tentang bacaan doa iftitah dalam salat. Salah satu yang datang riwayatnya apa yang tadi dibacakan oleh ibu yang bertanya, dan terkadang sangat ada yang mengeluhkan karena mungkin dari sisi panjangnya cukup panjang, ya cukup panjang. Maka bila kita bisa menghafal, apalagi doa-doa iftitah yang lain yang lebih pendek dari doa iftitah yang tadi dibacakan oleh ibu yang bertanya, itu diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dalam hadis-hadis yang sahih, bila kita menghafal lebih dari satu doa iftitah ini dalam kondisi waktu kita terkejar oleh waktu, dan kita ingin juga mendapatkan pahala dari doa iftitah karena dia sunnah, maka kita bisa memberikan atau memilih opsi membaca doa iftitah yang pendek. Doa iftitah yang pendek, dan tidak membaca doa iftitah yang separuh dari doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW. Karena tentu tidak sesuai dengan yang dibaca oleh Nabi, karena Nabi baca lengkap, kita baca separuhnya. Jadi opsi yang perlu kita ketahui adalah menghafal doa iftitah yang pendek, yang langsung datang dari Nabi SAW. Di antara doa iftitah, ini banyak sekali ya, doa iftitah. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma agsil khatayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kemudian ada doa yang tadi, kemudian ada doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini mungkin bisa saja dihafal ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Hanya 5 kalimat saja, dan kita baca lengkap seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuma lebih panjang dari yang tadi. Adapun misalnya karena kita ingin meringkas ya, apalagi kalau kita berimaman, kita sudah mulai baca ini wajjahtu wajhiya tadi, tetapi imam sudah membaca Al-Fatihah dan kita hentikan setengahnya, tidak apa-apa. Kalau kita sholat sendiri, kita baca separohnya saja, ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Ya, kita baca sendiri, kita sholat sendiri sunnah. Atau ibu-ibu di rumah baca sholat fardu sendiri, kemudian dia baca doa yang iftitah yang dibaca oleh ibu yang bertanya tadi, cuma dia baca separoh, ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Walaupun kalau dia membaca separohnya, juga tidak membatalkan sholat, karena tadi kita sudah dahulukan bahwa dia sunnah. Cuma bentuk bacaan kita tidak selengkap yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita ingin bacaannya ringkas, ada opsi-opsi doa iftitah yang ringkas yang juga datang dari Nabi SAW. Intinya apa yang tadi ditanyakan memang tidak mengapa, cuma tidak tepat itu saja. Maksudnya tidak tepatnya karena Nabi mengajarkannya lengkap, kita baca separuh. Kecuali dalam kondisi darurat seperti yang tadi saya sampaikan, kita sedang mulai baca iftitah tadi, kemudian imam sudah baca Al-Fatihah, lalu kita hentikan. Kita menghentikannya bukan sengaja, tetapi karena ingin mendengarkan bacaan imam.
Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Jawaban dari pertanyaan Ibu di Jambi ya. Semoga bisa menjawab, dan barangkali ini juga kasus banyak yang mirip, ataupun kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Asil TV juga mempunyai persoalan yang sama. Semoga bisa dipahami dari jawaban guru kita tadi. Kita akan menunggu telepon antum di 0811-755-0606 di belakang Ibu yang di Jambi yang ingin bertanya. Silahkan dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan di layanan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa ahlikum ya Ustazana. Izin bertanya. Fulanah bekerja sebagai staf di salah satu instansi pemerintah. Bolehkah Fulanah ini memberikan hampers lebaran kepada rekan kerja sejabatan maupun kepada atasannya yang berada dalam satu ruangan bersama Fulanah? Apakah dapat dikatakan sebagai riswah, Ustadz? Atau seperti apa, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz. Wallahu a'lam, jika kasusnya seperti yang disampaikan, bahwa hampers tadi dibagi kepada semua yang satu ruangan, tidak pandang atasan ataupun sejawat atau rekan kerja yang mungkin selevel dengan dia juga mendapat. Kemudian di situ ada atasannya yang lebih tinggi di atasnya, semuanya mendapatkan hampers tadi, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang dikhususkan hanya atasan saja, yang lain tidak diberi, ini tentu termasuk hadiah ummal dan mungkin ada unsur riswahnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga Fulanah yang bertanya bisa memahaminya. Kita akan lanjut menjawab telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Mohon izin, hamba Allah dari Banjarmasin. Iya, silakan Bapak yang di Banjarmasin. Pertanyaannya kepada Ustaz. Mohon izin pertanyaannya dari Pak Ustadz. Ini saya menyangkut masalah takbiratul ihram. Ingin bertanya kelanjutannya, gimana cara kita menyembah pada waktu takbiratul ihram itu? Apakah siapa yang kita sembah? Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, siapa yang disembah ketika takbiratul ihram? Nah, yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mencipta kita, yang menyiapkan rezeki kita di dunia ini. Kita diberikan cahaya matahari sehingga kita terang hidup di siang hari, ditenggelamkan matahari oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati gelapnya malam untuk istirahat tidur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, kata Allah dalam Al-Qur'an. Yang kita sembah dan yang disembah oleh semua makhluk ini adalah kebanyakan manusia dan semua makhluk yang mereka sujudi, yang mereka sembah adalah pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika takbiratul ihram maupun di luar takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram ini hanya sebatas sifat beribadah dalam salat. Ya, tata cara ibadah dalam salat yang salah satu rukunnya adalah takbir yang menjadi pembuka salat kita. Ketika kita mulai memasuki ibadah salat, maka kita mesti takbir. Salat tanpa takbir, maka salatnya tidak sah karena meninggalkan rukun takbirnya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan dengan ucapan Allahu Akbar dan kita berniat masuk salat, yang didahului olehnya kita telah berwudu, ya, dan kita sudah menghadap kiblat, sudah menutup aurat, maka takbiratul ihram tadi yang memasukkan kita ke ibadah salat. Dan tentu takbir itu hanya sebatas sifat beribadah dalam salat. Karena salat itu definisinya adalah kumpulan dari ucapan dan perbuatan yang dilakukan untuk menyembah Allah, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu definisi salat. Maka bukan hanya ketika takbiratul ihram. Dalam hidup kita ini yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, yang tadi definisinya itu kumpulan dari ucapan dan perbuatan, ada ruku, ada sujud,
ada bangkit dari ruku, ada duduk di antara dua sujud, ada duduk tasyahud, ada salam nantinya, itu salat. Ya, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, pencipta alam semesta. Lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah SWT. Siapapun dan apapun juga. Nabi yang diutus dia berhak menerima itu. Malaikat yang paling mulia juga tidak, yang dekat tempatnya yaitu di langit dengan Allah, itu juga tidak berhak menerima ibadah kita. Hanya milik Allah SWT. Dan itu untuk itu kita diperintah. Kita dicipta oleh Allah, manusia, dan bahkan jin dicipta oleh Allah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali agar menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Tuhanmu, penciptamu, Allah Subhanahu wa taala, dan sembelilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya ketika takbiratul ihram. Takbir itu hanyalah paket beribadah salat. Salat kita, haji kita, sedekah kita, puasa kita, sujud kita, apapun ibadah yang kita lakukan itu semuanya milik untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa. Dan tidak boleh malah untuk diberikan kepada siapapun selain Allah. Karena tidak ada yang berhak menerimanya kecuali Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Maka sekali lagi, bukan hanya ketika takbir. Bukan hanya ketika takbir. Hidup dan mati kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang berhak menerima ibadah kita. Kepada Allah berhak kita meminta, berdoa, beristighatsah, minta pertolongan, isti'anah, dan yang lain-lain dari berbagai macam ibadah. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Serta pertanyaan dari saudara kita di Banjarmasin. Ini pertanyaan dalam sekali ya, mengenai tauhid sebenarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh saudara kita yang di Banjarmasin, dan tentunya ini juga ilmu untuk seluruh pemirsa LC TV dan kaum muslimin yang menyimak kita di kesempatan sore hari ini. Kita coba terima kembali di belakang Bapak yang di Banjarmasin di 081175500606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Ibu? Mau nyambung pertanyaan yang tadi Pak, pembacaan wajah itu tadi Pak. Siap, silakan Ibu. Ya, jadi wajah tu wajah ya itu kita baca kalau untuk ayat di dalam sholat boleh tak? Sesudah Al-Fatihah kita baca ayat langsung wajah tu wajah ya, nyambung itu boleh tak? Sudah Bu? Iya Bu. Ya, sudah sampai pertanyaannya. Ada yang lain? Itu saja Ibu. Kasih. Ya itu saja, boleh tak dibaca waktu ayat sholat itu? Ya. Ya, terima kasih Ibu. Di Jambi sepertinya Ustaz. Lanjutan pertanyaan tadi, na'am Ustaz. Bila kita setelah Al-Fatihah dalam sholat membaca potongan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin sebagai ayat Al-Quran di surat Al-An'am ayat 79, surah Al-An'am ayat 79, maka boleh. Tapi kalau kita baca setelah Al-Fatihah sebagai bacaan doa, itu tidak dibenarkan. Ya, sebagai bacaan doa itu tidak dibenarkan, apalagi setelah Al-Fatihah. Karena setelah Al-Fatihah kita disunnahkan untuk membaca surat atau ayat yang lain, bukan doa. Bukan doa. Memang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini ayat dalam Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran. Kalau ibu membacanya sebagai ayat dalam Al-Quran yang terdapat di surat Al-An'am 79, satu ayat saja, tidak apa-apa sebagai ayat Al-Quran. Tapi bukan sebagai bacaan doa. Tidak mengapa atau tidak apa-apa, dan boleh ya sebagaimana dia dibaca ketika sujud, ya sebagaimana ketika sujud yang tidak dibolehkan baca Al-Quran, lalu kita membaca doa yang dari Al-Quran. Kita kan ketika sujud dan ketika ruku' tidak boleh baca Al-Quran. Ya, lalu kita baca doa ketika sujud itu, yang mana doa ini dari Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dan dia ayat Al-Quran.
Ada dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Tetapi ketika sujud itu kita bukan sedang baca Al-Quran, tapi sedang berdoa. Yang mana doa ini ada dalam Al-Quran. Maka tidak mengapa. Kita bukan sedang baca Al-Quran, tapi sedang berdoa. Di yang tadi, kita bukan sedang membaca doa, tapi sedang baca Al-Quran. Inilah kesamaannya. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Kalau ibu membaca inni wajjahtu wajhiya sampai terakhir itu wa ma ana minal musyrikin sebagai ayat Al-Qur'an, maka boleh dibaca setelah Al-Fatihah wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan semoga ibu yang di Jambi bisa memahami dari dari jawaban guru kita tadi, dan ini tentunya ilmu juga untuk kita bersama. Dan sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita terima untuk hari ini, dan sebelum kita tutup seperti biasa kita minta sedikit nasihat penutup Ustaz dari guru kita. Falyatafadhal masykuran. Nah. Ya. Saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat yang semoga selalu dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang perlu kita tambahkan di penghujung perjumpaan kita di petang hari ini menjelang berbuka puasa adalah teruslah belajar menuntut ilmu, dan apa yang tadi terjadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita terima ini sangat luar biasa. Nabi Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengerti tentang agama jika kalian tidak mengerti, tidak mengetahui. Maka banyaklah bertanya, apalagi perkara-perkara yang kita ragukan. Sebelum kita lakukan, kita bertanya terlebih dahulu. Jangan kita lakukan, lalu kita bertanya. Kita berilmu dahulu, baru mengamalkan. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam sebuah bab di Kitabul Ilmi, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berbicara dan beramal. Lalu beliau menukilkan ayat di surat Al-Fatah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bermohonlah ampunan untuk dosa-dosamu. Maka banyaklah bertanya, dan sekarang sangat mudah untuk melontarkan atau melemparkan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Televisi-televisi sunnah yang mengangkat perkara ilmu ini sudah terlalu banyak dan sangat dimudahkan oleh Allah. Ini harapan dan himbauan dari saya, siapapun kaum muslimin. Tadi kita sangat tersentuh dengan pertanyaan salah seorang yang bertanya tadi, menunjukkan bahwa memang perlu bertanya. Perkara iftitah tadi juga perlu bertanya, karena mendudukkan masalah doa dengan Al-Quran tadi, ini harus ada. Orang membaca setelah Al-Fatihah dia doa, tetapi dia kan ayat dalam Al-Quran. Maka dibenarkan jika niatnya membaca ayat. Bukan kalau niatnya membaca doa, ini tidak dibenarkan sama sekali. Ini hanya sebatas menekankan kembali betapa pentingnya kita terus belajar menuntut ilmu agama, dan sarana tuntut talabul ilmi salah satunya adalah bertanya sebagaimana ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran 2 kali tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di 2 tempat dalam Al-Quran Allah tegaskan ini. Semoga bisa kita tangkap dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk waktu dan juga ilmunya di kesempatan hari ini Ustadz. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan-persoalan antum seputar Ramadan tentunya di acara atau di program ini, dan paling juga bisa menambah ilmu antum dan antum dan semua pemirsa LCTV dengan bertanya kepada ahli ilmu seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kita berharap di Ramadan atau di pertengahan Ramadan yang sudah sampai kita detik ini, Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan dan bisa memaksimalkannya. Amin ya rabbal alamin. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Semoga di kesempatan esok kita akan bersama guru kita yang berbeda guna menjawab berbagai persoalan antum seputar Ramadan di Tanya Jawab Ramadan Asil TV. Hanya di Asil TV antum bisa menyimaknya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan
dengan berkah. لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idznillah azza wajal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.